Gresik. Gresik adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Jawa Timur. Gresik dikenal sebagai kota tempat berdirinya pabrik semen pertama dan perusahaan semen terbesar di Indonesia, yaitu Semen Gresik. Pada masa kolonial, daerah ini disebut dengan Grise. Adapun nama Gresik sendiri menurut Thomas Stamford Raffles berasal dari kata Giri Gisi yang berarti gunung tepi pantai. Di samping itu, kota Gresik juga bisa disebut dengan kota santri karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, hingga perguruan tinggi yang cukup banyak di kota ini. Gresik sudah sejak lama dikenal dari abad ke-11. Selain itu, Gresik juga menonjol sejak berkembangnya agama Islam di tanah Jawa. Bertumbuh menjadi pusat perdagangan tidak hanya antar pulau, tetapi juga meluas ke berbagai negara. Dan salah satu tempat perdagangan antara dunia yaitu Pelabuhan Gresik. Inilah history of Pelabuhan Gresik. Pelabuhan Gresik merupakan salah satu ikon kota Gresik karena disinilah banyak tercipta sebuah sejarah dari kota Gresik, di mana di tempat ini pada zaman dahulu menjadi pusat perdagangan dunia yang sangat terkenal di seantero jagat. Salah satu tokoh yang berpengaruh pada perkembangan perdagangan di kota Gresik adalah Nyai Ageng Pinati. Beliau adalah seorang saudagar kaya dan syah bandar di Pelabuhan Gresik. Beliaulah memulai mendirikan pelabuhan ini pada pertengahan abad ke-14, sejalan dengan proses Islamisasi di tanah Jawa. Sehingga pada masa itulah Gresik menjadi bandar perdagangan yang ramai. Kini Pelabuhan Gresik lebih berfungsi sebagai pelabuhan penumpang dan barang. Kemudian pada abad ke-15, Pelabuhan Gresik telah tampil menjadi pelabuhan tersibuk dan terkaya dikarenakan transaksi perdagangan antar luar pulau Gresik bahkan antar benua. Berbagai macam para pedagang berdatangan ke kota Gresik seperti Gujarot, Calicut, Banggelan Siam, Cina, Liu Qiu, dan pedagang antara Gresik dan Maluku serta Banda. Ketika pada abad ke-16, Pelabuhan Gresik dapat menggeser peran Pelabuhan Tuban sebagai pelabuhan besar dan utama di antara pelabuhan-pelabuhan lain di sekitarnya. Tidak hanya soal perdagangan, Pelabuhan Gresik kini juga menjadi salah satu pintu masuknya Islamisasi di tanah Jawa. Terbukti dengan ditemukannya batu nisan Siti Fatimah binti Maimun yang berangka 475 Hijriah atau tahun 1082
sampai dengan 1083 di daerah pantai utara Leran, Jawa Timur. Pelabuhan Gresik tentunya juga membawa dampak yang besar pada masyarakat lokal nih. Sebagai pelabuhan terbesar di Jawa Timur, Pelabuhan Gresik merupakan pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan yang memberikan banyak lapangan kerja bagi penduduk setempat. Selain itu, keberadaan pelabuhan ini juga memudahkan masyarakat dalam melakukan pengiriman barang dan jasa, sehingga dapat mendukung pertumbuhan bisnis lokal. Namun, keberadaan pelabuhan juga bisa memberikan dampak negatif, seperti munculnya polusi udara dan polusi suara yang dapat mengganggu kesehatan serta kenyamanan masyarakat sekitar pelabuhan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara manfaat dengan dampak negatif yang dihasilkan oleh Pelabuhan Gresik. Tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat lokal secara keseluruhan. Pelabuhan Gresik tak hanya membawa dampak yang besar bagi masyarakat lokal. Pelabuhan Gresik juga memiliki hubungan yang sangat luas dengan berbagai aspek, baik di tingkat regional maupun nasional. Sebagai pelabuhan utama di Jawa Timur, Pelabuhan Gresik menjadi pintu gerbang penting untuk menghubungkan perdagangan antar pulau dan bahkan antar negara. Dengan melakukan perdagangan melalui Pelabuhan Gresik dapat membuka peluang investasi dan kerjasama ekonomi antar negara. Selain itu, Pelabuhan Gresik juga memiliki peran penting dalam upaya pengembangan industri
serta perekonomian nasional karena dukungan logistik yang diberikannya. Berbagai jenis barang yang diproduksi di wilayah Indonesia atau impor dari luar negeri dapat melalui Pelabuhan Gresik sebelum didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Sebagai simpul transportasi laut utama, Pelabuhan Gresik juga mempunyai peran strategis dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Pelabuhan ini terhubung secara langsung dengan pelabuhan lainnya di Indonesia, seperti Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dan Pelabuhan Belawan Medan. Dengan kata lain, Pelabuhan Gresik merupakan elemen penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi serta perdagangan di tingkat regional dan nasional, serta memberikan dampak positif pada pertumbuhan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Sebelumnya izin memperkenalkan kayak nama saya Najwa Indonesia, biasanya Najwa. Iya. SMA Negeri 1 Banyumas. Iya. Dari Bapak? Resaksi. Ya. Di sini saya mau tanya-tanya soal Pelabuhan Gresik ini, Pak. Ya. Bagaimana sih Pak peran Pelabuhan Gresik pada abad ke-16 sampai 18? Ya. Jadi Pelabuhan Gresik ini adalah pelabuhan yang menurut seorang sejarawan dan seorang petualang Eropa yang bernama Tomé Pires itu menyebut Pelabuhan Gresik ini di Pulau Jawa disebut sebagai The Pearl of Java, artinya permatanya Pulau Jawa. Berarti waktu itu Pelabuhan Gresik ini adalah pelabuhan terbaik. Kenapa terbaik? Pertama, Pelabuhan Gresik ini berada di sebuah selat, yaitu Selat Madura. Karena laut yang ada di antara selat itu mesti lautnya tenang, sehingga tidak membuat khawatir yang punya kapal itu terus kapalnya kena arus. Kemudian yang kedua, di Gresik ini banyak kapal-kapal besar yang mampu merapat sampai ke daratan. Dari di pantai itu sampai merapat ke daratan begitu. Paham ya? Seperti itu. Gresik menariknya seperti itu. Yang kedua, secara sosial ekonomi banyak orang asing, bangsa asing yang melakukan perdagangan selalu melewati Pelabuhan Gresik. Nah, karenanya banyaklah orang-orang asing yang berdagang di sini. Ada orang Portugis, ada Inggris, ada Arab, Timur Tengah, ada Cina, dan sebagainya. Nah, tentu saja terjadilah transaksi-transaksi ekonomi yang membuat hidupnya Pelabuhan Gresik. Selain pribumi sendiri, karena Gresik juga bagian dari kerajaan Mojopahit, sehingga juga menjadi pelabuhan Mojopahit selain bukan. Sehingga hasil bumi di pedalaman sana begitu mau dibawa ke luar pulau lewat Pelabuhan Gresik, yang dari luar pulau ketika masuk ke tanah Jawa juga melalui Pelabuhan Gresik. Itulah yang menjadikan Pelabuhan Gresik sebagai pelabuhan yang menjadi prioritas untuk dikunjungi. Lalu bagaimana perbatasan dengan daerah mana saja Pelabuhan Gresik ini, Pak? Gresik itu berada di Selat Madura, berarti kalau dari Gresik sebagai salah satu bagian Pulau Jawa, nyebrangnya ya ke wilayah Madura. Ya. Tetapi Gresik juga ketika
perahu-perahu itu menuju ke arah timur, itu menuju arah Bima, Nusa Tenggara, Bali dan sebagainya juga melalui jalur ini. Jadi perbatasan Gresik, Pelabuhan Gresik itu sebenarnya adalah wilayah yang ada di tikungan pesisir. Kalau kita melihat Pulau Jawa, tikungan pesisir, eh, mulai dari kalau kita ke arah barat utara itu Mengare, sementara kalau ke arah timur itu Surabaya. Jadi Pelabuhan Gresik itu sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan sekarang ada di situ, tapi kayaknya bergeser-geser lah di setiap zaman itu posisinya. Nah, jadi tidak serta merta di situ seperti masa kini. Lalu secara fungsi Pelabuhan Gresik sebelum Gresik sudah kedatangan VOC di Gresik itu berapa hubungannya dengan penelitian logi VOC di Bandar Gresik saat ini? Bandar Gresik itu dikenal sebagai salah satunya adalah pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Di Belanda yang namanya pusat ekonomi dan pusat pemerintahan itu disebut logi, geologi. Ya, logi. Logi ini fungsinya memang itu di pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Tahun sekitar abad 16-17, tidak salah 1603 itu pertama kali didirikan kantor VOC di Jawa Timur itu di Gresik karena tidak pelabuhan. Tentu saja kita mengenal VOC itu kan konsorsium dagang yang dibuat oleh pengusaha Belanda. Itu mendirikan kantor VOC di situ. Jadi jejaknya ya mungkin sekitar kantor pos. Ya sebelum VOC sebenarnya ini adalah pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa Gresik dan Giri Pedaton. Oleh karena itu, kalau kita melihat jejaknya yang tertulis bahwa yang namanya Pelabuhan Gresik ini sebenarnya pernah dikuasai oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu meninggal 1419. Setelah meninggalnya Syekh Maulana Ibrahim diganti sebenarnya oleh Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri atau Sunan Gresik yang makanya ada di Jalan Raden Santri. Itu kakaknya Sunan Ampel. Dia punya jabatan sebagai Sabandar sekaligus karena gelarnya adalah Raja Pandita Runut. Raja Pandita itu adalah gelar Menteri Agama urusan Islam di zaman Majapahit. Jadi zaman Majapahit itu Menteri Agama itu tidak satu, ada Kaisawan Kasogatan, ada Haji, ada Pandita Runut. Yang Pandita Runut ini yang terkait dengan Menteri Agama urusan Islam. Setelah meninggal diganti oleh Nyai Gempinati. Gempinati ini Sabandar perempuan pertama di Nusantara. Ibu angkatnya Sunan Giri. Nah, saat itu makin pesat perkembangan Pelabuhan Gresik sebagai pusat ekonomi dan pusat pemerintahan karena Nyai Gempinati juga punya otoritas kekuasaan di pesat bandaran atau pelabuhan. Kebetulan beliau juga ibu angkatnya Sunan Giri yang nanti menjadi seorang raja dengan gelar Prabu Satnoto di kerajaan Giri Pedaton. Sehingga sangat penting pelabuhan itu pada zaman sebelum jadi sebagai pintu gerbang ekonomi, pemerintahan dan juga dakwah Islam. Masuknya Islam di tanah Jawa bagian besar selalu melalui Pelabuhan Gresik. Gimana sih Pak, Pelabuhan Gresik itu mengelola dampak baik maupun buruk lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya? Sebenarnya dampak buruknya enggak besar ya.
Tapi secara ekonomi karena sudah tidak sebagai pelabuhan rakyat PELRA, pelabuhan rakyat atau PELRA, sehingga eh, dulu itu begini, orang-orang lokal Gresik itu banyak dapat pekerjaan dari misalnya mengirim air bersih ke kapal-kapal itu. Ya, dulu begitu. Salah satunya yang dimanfaatkan adalah sumur yang ada di Bandar Gresik sekarang itu. Nah, itu orang mengambil apa air-air bersih untuk kebutuhan kapal itu dilakukan orang-orang lokal. Jadi mereka akan dapat income dari situ. Kemudian kebutuhan apapun juga begitu, termasuk penginapan dan sebagainya. Nah, sekarang itu berkurang itu karena pelabuhan sendiri sudah menyediakan air itu, termasuk bahan bakar solar dan sebagainya itu gitu. Kalau dulu banyak disuplai oleh orang-orang lokal, masyarakat itu dapat pekerjaan ketika kapal-kapal datang, bersih atau apa macam-macam itu bisa dilakukan orang lokal. Ini sekarang sudah tidak karena penguasaannya bukan Pelra tapi Pelni. Pelabuhan Nasional Indonesia. Jadi ya KAI kereta api Indonesia Pelni. Kalau pelabuhan rakyat yang menguasai ya nanti ya